Artinya berarti kita sudah siap untuk berdoa ya anak-anak ya. Mulai. Siapa yang mau pimpin doa hari ini? Nggak tahu ketua kelas Bu. Oke, silakan ketua kelas. Ketua apa sih? Bisa ditunjuk beberapa kali kali. Oke, silakan. Ayo, mari teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Hah? Cepet banget. Kita berdoa. Banyak doanya teman-temannya. Teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, kamu sudah keyakinan kelas itu apa? Belum ya? Belum kan? Itu sebuah kesepakatan yang kita buat bersama, yang mana kesepakatannya Tidak boleh diingkari. oke, berarti kesepakatan itu harus kita lakukan dari hati ya. Tidak boleh misalnya, karena terpaksa nih, karena ada ini jadinya nanti dihukum nih. Bukan ya. Artinya kita buat kesepakatannya bersama. Jadi berjanji untuk tidak melanggar. Oke? Oke. Sekarang Ibu akan bagikan kertas kenal kepada kalian semua. Tulis apa sih yang kalian mau, keyakinan apa sih yang kalian mau tulis. Ibu. Boleh. Apa boleh? Saya masuk makanan Bu. Boleh. Bisa Bu. Bisa. Bukan bisa. Bu, jangan terus Bu. Boleh tulis semua yang apa kalian mau. Di Bu. Boleh kan? Enggak boleh. Buku. Nanti kalau habis Jangan. ayo tulis. Kalau kurang ininya boleh diminta. Oke Bu. Oke Bu. Bu 10 Bu. Jangan Bu. 100
Ini saya kayak gini nah, nanti ditulis peraturannya apa yang mau dilaut, tapi ditulis di sini dari siapa. Oke? Ini namanya kan ada. Sudah. Jadi tulis di sini peraturannya, baru di sini ininya. Oh itu dulu, bentuk. Ya. Ini dia. Apa? Objektif katanya. Ini sudah. Boleh, mau 1, 2, mau 3, mau apa? Ngasih dulu boleh? 1 Bu. Iya boleh, apa yang mau dikaitkan kamu nih? Apa? Aku apa mau? Mau apa? Bingung dan terakhir di mana saya PDS. Bukan ya hewan perang-perang kelas. Kayak kita kelas apa yang mau? Misalnya tadi ada yang bilangnya jangan bermain di kelas. Bilangnya. Terus jangan buang sampah di kelas. Jangan buang sampah sembarangan. Kayak tadi jangan ganggu teman bilangnya tuh. Yang belum sudah belum? Nah, apa lagi? Punya aku bermain sepeda itu. Di kelas main sepeda. Kamu punya main sepeda? Kamu apa? Bu, sudah Bu. Terus lagi Harus dibawa. Ibu. Enggak, ini Sudah Bu, diapain Bu? sudah selesai. Ya udah Bu. Sudah aslinya udah Bu. Misalnya nih, contohkan, jangan terlambat ke sekolah. Jangan lupa mengerjakan PR. Jangan buang sampah sembarangan. Jangan mengganggu teman. Oke, jangan mengganggu teman. Jangan Apalagi? mengganggu teman. Susah. Jangan mengganggu sesama teman. Itu bagus juga tuh. Jangan penting sama teman. Nah, itu boleh. Jangan apa lagi mau? Jangan apa? Jangan mengganggu teman. Iya, Bu. Udah Bu, aku nih. Bu, sudah itu satu aja. Bu, Kenapa apa sabu? apa ini? Nggak tahu, Mas. Main kelas, masa kan bisa dimainin? Oh, kan ayo. Jangan jangan yang sadar. 1, 2, 3. Bu, terus kotak kenapa? Jangan lupa piket. Tapi Bu, Ibu, boleh banyak-banyak juga. enak kan kalian banyak yang langsung ke Ibu. Ditulis kan. Buat gambar Bu, yang berapa kembali? Ada yang 4, ada yang Iya, yang mau boleh nah. Saya. Seragam berapa? Boleh. Bu, apa ada yang 6? Bu, 1. Udah aja. Bu, udah Bu. Udah Bu. Apa ya? Anak kedua. Ini dikasih Ibu. Bu, ini dikasih Ibu. Apa sayang? Jangan. Bilang Ibu. Nih, yang warna pink aja. Ibu tuh ngasih gimana? Sudah boleh. Yang bergantian. Nanti Bu bilangkan ke depan rumah saya secara bergantian. Oke, silakan maju ke depan. Ya, maju deh. Sabar. Tempel aja lah. Mana kampus kita mana? Tempel di sini, tempel. Bisa nggak? Oke, pintar. Selanjutnya. Oke, ya, boleh siap bergantian ya. Gantian ya. Oke. Selanjutnya. Selanjutnya. Oke, pakai ada namanya. Oke. Oke.
Iya. Ya, setelah kelas masih banyak yang perlu kayaknya ya. Waktunya aja udah. Untuk kelas kita lagi. Boleh. Udah begini. Seduh anaknya. Ya kan? Iya. Tidak boleh. Ya. Dulu kan namanya. Dia udah Selesai. cari namanya. Dia udah, Elis udah, Topan udah. Elis aku ibu. Ibu sekolah. Nah, aku pulang aja ya. Pulang aja. Jadi kucing aku dulu. Pulang ya. Aku kan kucing. Bisa. Nama itu aja yang di bawah ya. Nama apa nih? Jadi kucing lah. Oke, Bapak sudah semua ya tuliskannya ya. Oke, satu orang lagi ya. Ya, mau nih. Mau lanjut. Sudah. Udah semua kan? Karena kita sudah semua menulis keyakinan yang kita mau sepakati, artinya kita tepuk tangan dulu buat diri kita sendiri. Artinya kita semua hebat dan luar biasa. Oke, sekarang kita lihat dulu nih. Ibu lihat dulu ya. Dari yang sebelah sini nih. Katanya tidak boleh membuang sampah. Kemudian jangan lupa mengerjakan PR. Jangan marah dengan teman. Ya. Kemudian dari Lona, tidak boleh bawa makanan di kelas. Tidak boleh nakal di kelas. Tidak boleh buang sampah di kelas. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Dari Lydia. Dari Elis, tidak boleh ribut di dalam kelas. Tidak main di dalam kelas. Oke. Tidak lupa mengerjakan PR. Tidak boleh mengganggu teman. Terus dari Topan, dilarang ribut di dalam kelas dan jangan membuang sampah sembarangan. Yoga, jangan bermain di kelas. Tidak boleh membuang sampah. Jangan main di kelas semua ya. Jangan mengganggu teman. Tidak boleh datang terlambat. Tidak boleh main dalam kelas. Saat piket datang cepat. Tuh. Yo. Tidak boleh membuang sampah. Tidak boleh mengganggu teman dan tidak boleh makan di dalam kelas. Tadi baru disepakati, jangan ribut di dalam kelas. Siapa yang bikin jangan makan dalam kelas, Bu? Tidak tahu, ibu tidak akan memberitahu namanya. Ini bukannya. Oke, sekarang sudah kita buat semua ya. Sudah kita buat semua ini keyakinan kelas kita. Kemudian, taruh ibu cantik. Dari kalimat ini yang paling banyak tadi apa? Disimpulkan aja. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ya. Ya. Sepakat? Artinya kita ubah dulu. Yang pertama, kita ditempel box ini dulu ya.
sampah. Di tempat sampah. Di tempat sampah. Sampah. Sampah di tempatnya Ada tempatnya. sampah. Ya ini, sepakat? Kalau misalnya ada yang melanggar, oke. Lagi. Jangan lupa mengerjakan PR. Artinya itu adalah tanggung jawab Kita. kan diri sendiri dong. Tanggung jawab atas pekerjaannya. Tanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan. Ya, jangan tanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan. Tidak hanya berupa mengerjakan PR, tapi yang tadi apa? Piket di tadi ada yang ngomong. Apa tadi piket? Masalah piket tadi. Saat piket datang cepat nih. Coba. Nah, artinya itu tanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan. Sepakat? Sepakat. Coba. 3. Kemudian apa ini? Dilarang duduk di dalam kelas. Tidak boleh. Apa sebabnya? Tidak boleh. Apa ini? Tidak boleh makan. Tidak boleh makan di dalam kelas. Tidak boleh makan di dalam kelas. Tuh, tidak boleh makan di dalam kelas. Apa? Masuk ke mana? Itu masuk ke lantai bulan. Mati. Pakainya habis. Bentar ya sayangku. Buanglah sampah dari tempatnya. Ini masuk ke nilai menjaga kebersihan kelas. Oke, pintar banget. Foto di HP. Dilarang ribut dalam kelas. Saling menghargai orang lain. Jangan lupa mengerjakan PR. Tanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan. Tidak boleh makan di dalam kelas. Masa boleh? Tidak boleh. Itu Bu, ini Bu. Tangan bapak kayak itu. Jadi Bu, bapak belum hasil permen. Jadi boleh makan di dalam kelas apa boleh apa tidak? Tidak. Aku ini sudah beres Bu. Tidak boleh ya? Tuh, baru bentol Bu. Aku bawa bentol. Makan dan makan. Sama nih, menghargai orang lain. Oh bener ini. Oke? Apa lagi di sini? Tidak boleh. Oh ya, yang kelima. Gimana
Jangan mengganggu teman, itu sama halnya dengan saling menghargai. Nah, sama saling menghargai Teman orang lain. Nah, sepakat sudah tadi ya? Oke, sekarang bantu ibu. Ibu lepas ini boleh? Oke, bantu ibu anak-anak. Di atasnya. Muat ya? Kita taruh di sini nggak apa-apa ya? Kita hapus ini. Nggak boleh Bu, nanti ada rayap tuh. Jangan dihapus, cukup kenangan dia udah dihapus. Jangan bikin ketawa. Oh ya. Oh,
yang mana? Next. Nah, Ki Hajar Dewantara ini menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Ki Hajar Dewantara mengelaborasi pendidikan terkait kodrat alam dan kodrat zaman sebagai berikut, yaitu dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup diri, pribadinya maupun hidup kemasyarakatnya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman. Sementara itu, segala bentuk isi dan warna, yakni cara mewujudkannya, hidup dan penghidupannya seperti demikian, hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas-asas hidup kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Artinya, Ki Hajar Dewantara itu menuntut kita, tidak menuntut sih, seperti menggambarkan sebuah pendidikan itu harus yang namanya berpusat kepada siswa. Artinya, semua pembelajaran itu kita buat sedemikian rupa agar semua pembelajaran itu berpihak kepada murid. Kemudian di modul 1.2 kemarin saya mempelajari tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Di sini nilai dan peran guru penggerak adalah yang pertama, berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Berhubung dengan yang tadi kita pelajari, karena menurut Ki Hajar Dewantara tadi, kita harus menuntun anak sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya, yang mana tujuan akhirnya adalah pembelajaran itu berpihak pada murid. Ini adalah gambaran nilai dan peran guru penggerak yang mestinya semua guru harus memilikinya, yang mana perannya juga adalah menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, kemudian mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru lain, menggerakkan komunitas praktisi. Kemudian pada modul 1.3 itu kami mempelajari tentang visi guru penggerak, yang mana sudah kita imbaskan juga ya Bu ya kemarin ke sekolah, yaitu pada saat itu kita simulasi tentang perubahan visi sebuah sekolah kemarin ya Bapak Ibu ya. Kita sudah mengisi bagaimana sih gambaran-gambaran cita-cita kita semua, yang pada akhirnya itu mengerucut adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kemudian di sini visi itu sendiri itu tadi adalah menjadikan sekolah sebagai rumah yang aman, nyaman, dan bermakna bagi murid, seperti sebuah sudah menjadi hal yang umum diinginkan semua pihak. Maka dari itu kenapa kita sudah mencatat semua yang kita inginkan ya Bapak Ibu ya, dari siswa yang kita impikan, sekolah yang seperti apa, yang akhirnya itulah yang menjadikan sebuah visi dari sekolah yang mana yang akan kita wujudkan bersama-sama. Kemudian visi tersebut dapat kita ukur keberhasilannya menggunakan inquiry apresiatif, yaitu dengan menggunakan metode Bagja, atau disebut B itu adalah membuat pertanyaan utama, kemudian A ambil pelajaran, D gali mimpi, J jabarkan rencana, dan A atur eksekusi. Kemudian di sini ini adalah visi guru penggerak saya yang kemarin saya sudah imbaskan ya Bapak Ibu, menjadikan sekolah yang berpihak pada murid, berbudi pekerti yang lembut,
setiap datang harus salam sama Bapak Ibu guru. Iya, benar sekali. Nah, itu adalah salah satu contoh-contoh kebiasaan budaya-budaya positif yang harus kita terapkan di sekolah. Kemudian lagi. Nah, di sini ada yang namanya perubahan paradigma. Seperti kata Ki Hajar Dewantara dari Bapak Pendidikan kita menyampaikan bahwa pendidikan itu bukan tabula rasa dan semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing atau unik, berbudi pekerti. Kemudian tugas guru menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Kemudian guru ibarat petani, anak ibarat biji jagung, dan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian kita lihat tetap dengan fokus yang sama, yaitu adalah berpihak kepada murid. Gimana? Kenapa Bapak Pendidikan kita menyampaikan bahwa guru itu ibarat petani dan anak ibarat jagung? Itu artinya adalah semua anak memiliki keunikan yang berbeda. Jadi perlakuannya pun tentu harus berbeda. Petani mungkin memiliki lahan yang banyak dengan tumbuhan yang berbeda. Perlakuannya pun harus berbeda untuk membuat tanaman tersebut menjadi subur. Kemudian terjadilah perubahan paradigma itu untuk membangun budaya positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin ini dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Biasanya kita punya anak yang bermasalah ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya jika ada anak yang bermasalah di sekolah, kita tidak boleh langsung menghakiminya Bapak Ibu. Misalnya anak tidak mengerjakan PR, ini saya gambarkan sedikit ya Bapak Ibu ya. Tidak lupa mengerjakan PR. Biasanya kita memberi hukuman ya Bapak Ibu ya. Ada baiknya dengan adanya budaya positif di sekolah, kita tidak langsung untuk memberi hukuman kepada anak, tapi kita dapat menggunakan yang namanya nanti di bawah, coba Pak Henry, nanti di sini kita dapat menggunakan perubahan paradigma, yaitu teori kontrol seorang guru di sini. Karena di sini guru bisa mengontrol murid, ya kan? Pasti guru bisa mengontrol murid. Kemudian ilusi kita bahwa kritik yang dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Misalnya sebenarnya kritik yang membuat orang merasa bersalah itu misalnya, ayo dong anak-anak kerjakan dong tugasnya, kok jadi begitu sih tidak mengerjakan. Jadi kan anak-anak merasa dengan nada seperti itu, jadi anak-anak merasa kok ibu jadi begini sih dengan diriku. Nah kemudian di bawahnya itu bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat tentu saja. Kemudian bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sebenarnya itu enggak juga sih Bapak Ibu. Kemudian bawahnya, nah di sini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teorinya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Misalnya kita berbeda pendapat, tapi kita ingin mengubah pandangan orang tersebut sama dengan pendapat kita. Dengan cara ini, kita memahami pandangan orang lain terlebih dahulu, kemudian baru kita samakan pendapat kita dengan orang tersebut. Kemudian di bawah, oke, makna disiplin adalah di bawah ini. Disiplin di sini adalah dikaitkan dengan tata tertib ya Bapak Ibu yang selama ini kita tahu. Nah, teratur, taat pada aturan, dihubungkan dengan hukuman, padahal tidak. Disiplin itu tidak harus memberi hukuman. Justru itu adalah
dalam, seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti. Nah, stop. Saya ingin tahu Bapak Ibu jawabannya. Yang pertama, coba kita lihat di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, kita catat dulu ya, pinjam dulu. Jawabannya ini konsekuensi ya Bapak Ibu ya. Oke, yang pertama konsekuensi. Hukuman. Yang kedua, Hukuman. lari memilih lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Sanksi. Oke, Hukuman. hukuman ya. Oke. Yang ketiga, Sama hukuman. murid diminta push up 15 kali. Hukuman. Oke, hukuman. Yang keempat, Bapak ini menggantikan kertas tugas teman yang terakhir. Oke, konsekuensi. Konsekuensi juga. Kalau lima, Sama konsekuensi. Membersihkan tempat air. oke, konsekuensi. Kalau enam, Hukuman. hukuman ya. Sepakat hukuman atau ada jawaban lain? Apa aja hukuman lain? Atau ada yang mau konsekuensi? Ayo, yang terakhir. Memiliki lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ada hukuman, ada konsekuensi. Hukuman. Hukuman. Kamu tidak mengatakan baru. Sepakat hukuman? Hukuman ya. Oke, jawabannya adalah oke, Bu Febri. Oh, ada di bawah. Bawah. Nah, Oke, atas satu. konsekuensi. Yang pertama adalah hukuman. Kenapa? Karena itu tidak efektif Bapak Ibu. Mencatat 100 kali bukan memang saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Itu kita bisa ganti jika dia terlambat sekolah, nanti kita akan mempelajari namanya segitiga restitusi. Yang mana jika anak terlambat ke sekolah, biarkan dia terlebih dahulu untuk mengikuti pembelajaran. Nanti di sela-sela waktu kita panggil dia duduk berdua untuk kita tahu apa sih alasan dia terlambat pada hari itu, dan minta dia untuk berdiskusi bersama bagaimana sih solusi yang kamu inginkan agar kamu tidak terlambat lagi. Jadi dia punya misalnya dia mengusulkan, baik Bu, saya mulai besok tidak akan menonton TV terlalu lama lagi. Artinya dia punya solusi diri sendiri yang mana dia akan melakukannya dengan kesadaran dia sendiri. Kalau ini kan jadinya terkesan terpaksa ya Bapak Ibu ya, dan dia akan melakukan jika dia terlambat, nanti aku dihukum lagi nih. Berarti kan pikirannya tidak melakukan dari hati. Kemudian yang kedua, betul hukuman. Yang ketiga hukuman. Yang keempat itu adalah konsekuensi betul. Kenapa lari mengelilingi lapangan basket itu konsekuensi, sedangkan lari lapangan itu adalah hukuman? Ya, balik kan kalau kita bikin. Karena di kasus yang ini lapangan basket karena terlambat hadir di sekolah, kan tadi bisa dengan segitiga restitusi, kita panggil dia berhadapan. Kalau yang terakhir ini konsekuensi, kenapa itu? Mungkin saja pada jam PJOK itu mereka anak-anak sudah mengelilingi basket 2 kali. Nah, jadi itu kan ibaratnya konsekuensi karena dia terlambat nih. Sedangkan pembelajaran tadi teman-temannya sudah mengelilingi, ya kan? Jadi kan mereka sudah mengelilingi nih, karena dia terlambat, dia mengelilingi juga. Artinya itu konsekuensi. Kemudian next, kecilkan ini Pak. Nah, ini perbedaannya hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu menyakitkan ya. Nah, kemudian konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian hukuman membuat anak sakit. Itu sepertinya sakit ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang anak kalau dihukum begitu. Nah, sakit hati. Nanti sampai besar biasanya ya. Kemudian di sini membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Dalam jangka waktu yang pendek saja Bapak Ibu. Nanti dia akan menyadari bahwa kesalahannya itu akan dia perbaiki dengan
berdiskusi bersama anak tersebut. Kemudian jadi anak membenci kedisiplinan. Nah di sini jadi anak menghargai disiplin karena tadi dia punya tanggung jawab yang harus dia lakukan gitu untuk melakukan itu. Kalau di hukuman paksaan, kalau di konsekuensi stimulus, kemudian di hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, kalau di konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, kemudian di hukuman konsep diri yang buruk ini yang menjadi lebih baik. Di sana di hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, dan di konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dan hukuman marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak ini Bapak Ibu tak dihargai, kemudian kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan dan sementara. Kemudian ini adalah kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah cinta, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Oke. Cinta kasih. Siapa sih di dunia ini nggak pengen cinta ya Bapak? Merasa diterima artinya. Cinta itu artinya bahwa kita hidup, artinya kita diterima. Penguasaan, kesenangan, dan kebebasan artinya bebas untuk memilih. Tidak dipaksa nih untuk melakukan segala sesuatu. Kemudian next. Nah, ini kita baca sampai stop. Bapak Ibu Ani guru kelas 5 di SD Pelita Lati sedang menghadapi pula salah satu murid di kelasnya. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan seringkali terbuka. Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Ini sepertinya Agus suka minta makanan temannya, Bapak Ibu. Ya, suka minta makanan temannya. Ada yang tahu alasan Agus sepertinya apa, Bapak Ibu? Alasannya apa? Alasannya mungkin karena Agus pergi ke sekolah tidak mendapatkan uang jajan dari orang tuanya, atau uang jajannya bisa juga dia habis di luar. Nah, dari orang tuanya. ya. Ada yang lain? Coba kita bawa lagi, Maitri. Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif, Bu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang belum berusaha dipenuhi Agus. Tadi ada kebutuhan dasar manusia ya Bapak Ibu. Sepertinya terlihat ya kasih sayang dia, rasa yang lapar juga iya, jangan ya untuk bertahan hidup dia. Ingat apabila keluarga Agus kata lapar, orang tuanya tidak perlu Agus makan ya. Kebutuhannya adalah bertahan hidup. Karena kalau lapar, otomatis tidak bisa konsen kan? Nah, otomatis dia tuh, ya, otomatis dia mau nih mau makan nih, lapar. Kemudian jawaban Agus karena dia senang temannya jadi artinya dia cinta dan kasih sayang. Artinya dia itu kalau bahasa kita apa ya? Ya, perhatian. Bahasa Banjarnya lebih rumahan ya. Apa sih kayak? Kalau aku ngantuk kayak meresahkan. Iya, kayak minta banget nih diperhatikan anaknya nih. Supaya ada aja guru ini memperhatikan dia. Jadi dia bikin ulang. Apabila jawaban Bapak Ibu tadi dia merasa bosan karena bekal ibunya, mungkin adalah kebutuhannya adalah kebebasan. Artinya dia butuh pilihan. Kemudian apabila jawabannya adalah iseng, berarti dia adalah kesenangan. Jadi dia senang aja ganggu teman-temannya, makanya dia melakukan itu. Kemudian next, nah di sini 5 posisi kontrol yang harus dimiliki oleh guru. Yaitu adalah penuntut, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. 5 posisi kontrol ini yang mana
jadi penghukum, guru biasanya jadi menyakiti anak-anak ya Bapak Ibu ya, hatinya mungkin yang terluka. Sebenarnya tidak ditampakkan ya, tapi sepertinya hatinya merasa dia sakit hati ya Bapak Ibu ya. Nah, ya. Kalau kamu tidak melakukannya, awas aja. Biasa kita kayak gitu kan? Mengancam. Sering ya? Ya, mengancam. Bawa lagi ya. Itu di penghukum. Nah, biasanya kita ngomong, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Gitu yang biasa ya. Hasilnya, anak-anak sepertinya memberontak dan menyalahkan orang lain. Biasanya gitu ya. Kamu kenapa sih begitu? Anu Bu, yang ini yang duluan. Ya, sampai kecup biasanya Bapak Ibu ya. Nah, itu sudah. Kemudian kaitannya itu murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas, artinya guru ini kok gitu sih, jadinya guru ini nggak disenangin anak-anak jadinya. Kemudian biarkan aja, nanti juga ibunya marah-marah lagi kan, gitu kan, pasti begitu anak-anak. Kemudian dampaknya adalah akan mengulangi kesalahan tetap biasanya anak-anak kayak gitu. Kayaknya kita punya contoh kasus kemarin yang anaknya menghilangkan sepatu temannya. Iya Bapak Ibu ya, kali itu ya. Sebenarnya kita bisa itu mengatasinya dengan cara 5 posisi kontrol guru tersebut, dengan kita menjadi bawah atas dengan posisi manajer, yaitu mengajukan pertanyaan kenapa sih anak tersebut melakukan itu. Misalnya dia menghilangkan sepatu temannya tadi atau menyembunyikan, kita tanya Sebabnya. ya, kenapa sih kamu menyembunyikan sepatu temanmu? Misalnya dia jawab, saya kesal Bu dengan si Ananda. Iya. Kenapa kesal dengan si Ananda? Kita tanya dulu kan, karena dia sering mengolok-olok saya. Kita benarkan dulu perbuatannya. Jadi kita jawab begini, iya sih, jika ibu di posisi kamu mungkin ibu juga marah sepertinya kalau diolok-olok. Tapi apakah ada nih solusi lain selain kamu melakukan hal seperti itu? Kan bisa dijadikan ini diskusi dengan siswa yang berbuat kesalahan tersebut ya Bapak Ibu. Iya. Nah, kemudian di bawah nih, nanti dia bisa kita lihat di sini bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Nanti dia bisa begitu kita tanya, bagaimana sih caranya kamu bisa memperbaiki keadaan ini? Nanti kan dia bisa bilang, oh iya nanti saya minta maaf Ibu, saya tidak lagi mengulanginya. Nanti jika ada teman yang mengejek saya akan bisa berkomunikasi dengan guru. Kan itu adalah solusi-solusinya. Kemudian yang di bawah, nah tadi saya udah menyinggungnya Bapak Ibu ya tentang restitusi dari tadi. Nah ini dia restitusi yang saya bicarakan tadi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, itu dari dosen 2004. Kemudian ya bawah ini. Nah, 9 cirinya ini adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tadi saya udah bilang, misalnya siswa tadi terlambat sekolah, jangan kita langsung hukum, tapi kita tanya dulu kenapa dia terlambat ke sekolah, alasannya apa? Ya betul Pak, alasannya apa? Kemudian kita minta dia apa sih solusi yang kamu tawarkan kepada ibu nih untuk kamu tidak lagi terlambat lagi. Jadi dia yang mengatakan, dia yang punya konsekuensi, dia punya tanggung jawab, dia juga yang melakukan. Jadi semua kembali ke dirinya sendiri. Kemudian di sini memperbaiki hukuman. Ya tadi kalau misalnya dia berkelahi, kita terapkan restitusi ini. Kita bisa panggil satu persatu kan Bapak Ibu anak itu. Jadi kita tahu alasan kenapa mereka bertengkar. Akhirnya mereka bisa baik sendiri. Ya. Kemudian tawaran dan bukan paksaan. Nah, seperti tadi saya bilang, apa solusi yang kamu tawarkan ke ibu? Jadi mereka yang membuat sendiri, bukan kita. Besok kamu jangan terlambat, nanti kamu begini-begini, enggak. Jadi dia yang kita punya, dia yang punya solusi, dia yang menjalankan. Kemudian menuntut anak untuk melihat ke dalam diri, kemudian mencari kebutuhan dasar yang didasari tindakan, dan cara yang paling baik untuk memperbaiki diri, kemudian fokus pada karakter dan bukan tindakan, kemudian fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat
tapi bagaimana caranya kita sebagai manusia untuk bisa mempelajari dari kesalahan itu untuk terus memperbaikinya, ya kan? Kemudian kita memvalidasi tindakan yang salah. Itu caranya. Kamu tentu dong punya alasan kenapa kamu terlambat. Nah, kita tanyakan di situ. Karena ini Bu, oh ya sudah. Nanti di keyakinan nilai-nilai apa yang telah yang telah kita sepakati ini terkait dengan keyakinan kelas yang tadi Bapak Ibu. Jadi kita tanyakan, jadi keyakinan kelas apa nih yang sudah Ananda langgar? Misalnya tadi kan harus tepat waktu ya Bapak Ibu. Jadi keyakinan apa? Keyakinan disiplin dan tanggung jawab. Nah, di situ kita tanya, Bu, ternyata saya melanggar nilai disiplin Ibu, saya udah datang terlambat, saya minta maaf ya Ibu. Nah, nih kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kita bisa ganti tadi, kita tawarkan solusi apa sih yang kamu mau untuk agar kamu tidak datang terlambat lagi. Nah, kasus yang kedua kemarin adalah dia marah-marah Bapak Ibu di kelas, dia sampai menegur kerja itu karena pekerjaannya sering dicontek katanya. Saya tawarkan solusi, apa sih, kenapa sih kamu kesal? Saya tanya, katanya dia suka mencontek Ibu. Kenapa? Tapi saya bilang, kalau Ibu jadi kamu mungkin Ibu juga marah kalau pekerjaan Ibu kita dicontek ya Bapak Ibu ya, pasti marah. Tapi ada baiknya tindakan seperti itu, ada baiknya kita tidak seperti itu. Ada nggak sih kamu mau memperbaiki kesalahan? Ada sih Bu. Jadi gimana menurut kamu? Kamu harusnya bertindak. Harusnya saya lebih sabar sih Bu. Harusnya saya ngomong dulu ke Ibu kalau misalnya pekerjaan saya dicontek sama teman. Jangan langsung marah di kelas. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian next, bawa lagi. Nah, sudah cukup Bapak Ibu. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Sebelum ini berakhir, saya harap pembagian acara kita hari ini, sesi berbagi kita ilmu kita pada hari ini sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Saya harap ilmu-ilmu yang saya dapatkan di program Guru Penggerak dapat Ibu, Bapak Ibu bisa lakukan juga di sekolah maupun di dalam kelas.